pada video yang ketiga, yaitu tentang induksi elektromagnet. Ya. Nah, di sini kita akan menentukan arah arus listrik induksi. Tadi sudah disinggung bahwa ilmuwan yang bernama Ørsted itu bisa menentukan arah arus listrik dan medan magnetnya. Nah, di sini nyambung lagi ke ilmuwan juga, penemunya namanya Lenz, atau hukumnya juga dinamakan dengan hukum Lenz. Dia menyatakan bahwa arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Maksudnya gimana? Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa arah garis gaya magnet itu arahnya itu dari utara ke selatan. Nah, ketika dia digerakkan, coba perhatikan, ketika dia digerakkan, maka ini akan ini kan yang tersentuh pertama kali, maka dia kutub utara, yang ini kutub selatan. Nah, dengan demikian arah arus listriknya itu mengalir dari mana? Dari sini dari kutub utara ke kutub selatan kan ya. Berarti dari kutub utara ke kutub selatan kayak gitu. Nah, kalau sebaliknya dia mundur, maka ini menjadi kutub selatan dan ini menjadi kutub utara gitu. Nah, lebih jelasnya kita perhatikan di sini, kutub utara magnet bergerak mendekati kumparan. Kita lihat mendekati kumparan. Ini kutub utara magnet mendekati kumparan. Ketika dia mendekati kumparan, yang pertama kali itu kan ini ya yang disentuhnya. Berarti ini menjadi kutub U, yang ini menjadi kutub S. Nah, ini arah arusnya kemana? Ke bawah gitu. Oh ya. Nah, terus karena kan berlawanan dengan si medan magnet ini. Kalau medan magnet ini kan arahnya ke sini. Kalau yang ini berarti arahnya ke sini gitu. Karena kan tadi menurut ilmuwan si Lenz itu, hukum Lenz itu arah arus listrik itu berlawanan dengan arah garis gaya magnet gitu ya. Kalau arah garis gaya magnetnya itu ke sini, nah berarti yang di kumparan itu arahnya ke sini gitu arusnya gitu. Paham ya? Next. Nah, kutub utara magnet bergerak menjauhi kumparan. Kalau tadi mendekati, kalau yang sekarang itu menjauhi. Coba perhatikan ketika dia sudah masuk. Nah, ketika dia sudah masuk berarti kan menjauhi. Berarti yang ini yang tadinya utara sekarang menjadi selatan. Kalau menjauhi itu arah arusnya itu dari sini ke sini karena dia kan menjauhi. Kalau menjauhi berarti arus listriknya itu dari sini ke sini gitu. Arah arusnya ya benar. Arah arusnya tuh ke sini. Nah, gini. Gitu. Oke, semoga paham ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, di sini kita akan berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Nah, ini kan kita berbicara tentang cara membangkitkan, ya kan? Cara membangkitkan listrik. Itu caranya gimana sih gitu kan? Cara membangkitkan listrik itu bagaimana caranya? Nah, terus kalau udah tahu caranya, berarti kita pengen tahu apa sih faktor apa aja yang bisa mempengaruhi besar kecilnya tegangan yang dibangkitkan gitu. Nah, di sini ada dua. Yang pertama kita perhatikan. Nah, apa yang kalian lihat? Ada yang pergerakan magnetnya lambat dan ada yang pergerakan magnet cepat. Nah, menurut kalian mana yang tegangannya itu lebih besar dan mana yang tegangannya itu lebih kecil yang terbangkitnya? Nah, kalau ingin mengetahui, kita lihat di galvanometer ini. Semakin cepat dia bergeraknya, maka semakin besar tegangan yang terbangkit, gitu ya. Kalau yang ini, dia kan perlahan, maka magnet ini, kumparan ini, tegangan terbangkitnya itu lebih kecil daripada yang ini. Apa yang mempengaruhi? Yaitu kecepatan si magnetnya.
Bisa disimpulkan bahwa GGL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet. Nah, kalau misalnya si magnetnya itu masuk, berarti kan ada perubahan flux magnet kan. Nah, semakin cepat dia masuk keluar itu, maka GGL induksinya, tegangan yang terbangkitnya itu lebih besar. Nah, jika dirumuskan seperti ini, E itu adalah tegangan, sama aja seperti V simbolnya. Cuman ada yang dituliskan V atau E, itu sama aja ya. Terus di sini ini adalah perubahan flux. Kalau ada gambar segitiga ini namanya perubahan flux. Flux ini disimbolkan dengan simbol seperti ini. Perubahan flux terhadap waktu. Kalau misalnya waktunya sedikit, kalau misalnya cepat, kan berarti perubahan fluxnya itu juga cepat, maka GGL induksinya itu juga akan akan besar, yang dibangkitkannya itu akan lebih besar daripada yang pergerakan magnetnya itu lebih lambat, seperti itu. Terus lanjutkan yang kedua. Nah, kalau yang kedua, perhatikan ini pergerakan magnetnya sama ya, tapi si galvanometer ini lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang bawah. Apa yang menyebabkan? Yaitu, coba perhatikan, kalau yang ini itu kumparannya lebih sedikit daripada yang bawah, betul nggak? Betul kan? Nah, jadi artinya bahwa jumlah lilitan itu mempengaruhi besar GGL induksi. Semakin banyak lilitan yang ada pada kumparan, maka semakin besar pula tegangan yang terbangkit, gitu ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa coba GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan. Kalau lilitannya semakin banyak, maka tegangan atau GGL induksinya juga semakin besar. Bisa dirumuskan dengan ini simbol tegangan, ini simbol lilitan, maka sebanding, gitu ya. Oke, next. Nah, jika dirumuskan bahwa besar GGL induksi itu sebanding dengan jumlah lilitan, sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Lihat seperti ini adalah GGL induksi atau tegangan yang terbangkit, kemudian min N. Min N dikali dengan perubahan flux per perubahan waktu. Semakin kecil waktu, semakin singkat waktu, maka semakin besar flux magnet yang terbangkit. Nah, semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin besar pula tegangan yang terbangkit. Gitu ya. Nah, seperti ini bisa dituliskan dulu. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, di sini contoh ada sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300. Bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 menjadi 1000 dalam setiap menitnya, tentukan besar GGL induksi yang dihasilkan. Nah, ini lilitan 300, berarti ini N-nya. Terus yang ini adalah perubahan jumlah garis gaya magnet, berarti ini adalah fluxnya 3000 menjadi 1000. Ini flux yang pertama, ini flux yang kedua. Nah, berapa setiap menitnya? Berarti waktunya itu 1 menit, sedangkan dalam rumusnya itu dalam sekon, berarti 1 menit itu berapa? 60 detik. Yang dicari apa? Besar GGL-nya, maka dirumuskan dengan ini. Jadi GGL induksinya itu adalah 10.000. Paham ya?